Shalom, ada sukacita, amin. Hari ini kita berbahagia karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan diizinkan kita untuk menikmati ibadah. Baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kami bicara dengan Pak Pecalang dan melihat perkembangan yang cukup bagus ya untuk Bali dengan pandemik ini, dan dalam perbincangan kami ya menarik sekali supaya menghadapinya kita jangan langsung lupa peraturan ya, jangan sampai ya lost control ya, jadi langsung heboh wah karena rasanya sudah aman. Tidak, tetap kita menjaga ya, memang angka-angka sudah mulai menurun ya, angka pandemik ya, tetapi kita tetap berjaga-jaga dan menjaga diri ya dengan mengikuti pola hidup sehat ya, protokoler kesehatan kita terus lakukan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mungkin kita berkata, aduh susah banget ini Pak Pendeta, susah, kita harus pakai masker ini, mau sesak napas saja. Tapi di situ pun kita berkata Tuhan Yesus baik. Saudara bisa membayangkan ada orang yang harus pakai oksigen, yang harus pakai alat untuk bernapas. Ya, jadi kita belum pakai alat itu, hanya ditutupi saja. Memang agak sedikit tersiksa, tetapi jangan sampai gara-gara kita tutup karena ada masker kita susah mengatakan Tuhan Yesus baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam minggu ini, apakah saudara, Bapak Ibu mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Atau mungkin berkata, minggu ini saya begitu menghadapi banyak masalah, tantangan, di mana kebaikan Tuhan? Tampaknya Tuhan tidak baik. Tuhan sudah lupa dengan saya. Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan membuat gagal usaha saya. Tuhan membuat saya sakit. Tidak bisa orang berkata seperti itu. Kenapa enggak disembuhkan? Nah, mungkin bagi orang yang mendapatkan mujizat, berkat, berkata Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dalam situasi apa kita baru berkata Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan dengan penuh iman, menguatkan. Siapa tahu ada yang di sebelah sudah merasa tidak baik lagi Tuhan sama dia. Katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagi saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Seringkali orang bisa berkata, oh Tuhan Yesus baik, kenapa saya ditolong hari ini? Saya dapat mujizat hari ini, saya dapat berkat hari ini, bisnis saya lancar, ya berkat melimpah, saya sembuh hari ini, ya saya mengalami kegembiraan hari ini. Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita melihat dompet sudah kosong, ATM sudah minta maaf saldo Anda tidak mencukupi. Kemudian kita ulang lagi, kamu ini kok nggak percaya sih, katanya lagi bahaya ya. Wah, ini ada tambahan itu ya. Maaf. Sudah pernah ATM minta maaf buat saudara? Hebat ya. Kita nggak pernah minta maaf sama orang lain. ATM loh minta maaf sama kita. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mulai 2 jam lagi kamu harus bayar. Tuhan Yesus baik, amin. 2 jam lagi harus bayar, harus ada uang itu. Tuhan Yesus baik, amin. 1 jam lagi kamu harus bayar, uang belum ada loh. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Ini kelihatan nggak sedang berpikir tentang utang ini. Kamu coba lagi ada utang, enggak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 8 ayat 11 kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam hal apa sebenarnya kebaikan Tuhan dalam hidup manusia ini. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 11 berbunyi demikian. Jawabnya, ada seorang yang menjawab Yesus ketika Yesus bertanya kepada dia, yaitu seorang perempuan. Ya,
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya kemarin membaca peristiwa nasib orang-orang yang dianiaya oleh massa. Memang dia melakukan kejahatan. Ada orang ketangkep mencuri, digebukin habis-habisan, massa main hakim sendiri. Saya dengan Ibu Pendeta lihat ada berita, ada anak muda, dia mengambil uang dari satu rumah ibadah. Memang sering kok hilang uang ini. Dia ada kotak seperti itu. Kemudian mereka tangkap itu pemuda, kemudian diikat di tiang listrik supaya orang semua lihat. Saudara, kebayang nggak gimana perasaan anak muda ini? Dia ditangkap, diikat, ya, dan dipertontonkan, ini loh pencuri ini. Ya, ada orang yang ketangkap sedang berzina, selingkuh, ditelanjangi di arah satu kampung. Ya, dipertontonkan, orang itu tutup mukanya, tidak bisa lagi melihat orang-orang lain. Memang dia salah, memang dia berdosa, tapi orang banyak massa yang memperlakukan sedemikian rupa, dianiaya, ketangkap melakukan kejahatan, main hakim sendiri, tidak dibawa kepada polisi, kepada yang berwajib, tapi dihabisi babak belur, hancur-hancuran. Saya melihat ada satu tayangan, orang itu sudah ampun wah, ada lagi diam-diam dari belakang ambil kayu, wah, sudah pecah kepalanya, ambil. Saya melihatnya ngeri sekali. Memang dia lakukan kejahatan, tapi apakah dia harus mengalami penyiksaan yang dahsyat? Dia dipermalukan dengan dahsyat. Ada yang salah tangkap, dicurigai dia mencuri sesuatu dari rumah, dalam tanda kutip, dalam rumah ibadah. Ya, ditangkap di dalam rumah ibadah. Saudara tahu itu, ada beritanya itu. Digebukin sampai mati. Harganya berapa sih? Tapi massa menghakimi. Kadang-kadang kita bisa terjebak sebagai orang-orang yang menghakimi. Memang kita tahu kamu salah, kamu harus dihukum, dan kita bisa terjebak ikut juga menggebuki. Kamu kurang masalah. Saya pernah di kampung saya saksikan sendiri. Saya masih SD waktu itu. Ada maling, ketangkep, digebukin. Saya rasanya hati saya, aduh, pengen juga sih kadang-kadang, tapi aduh kasihan. Udah babak belur kok. Tapi ketika belum ketangkap, marah sekali gitu. Awas kalau ketangkap. Ya, ada pernah kerbau dari kampung itu hilang, awas kita intai, kita nggak tidur. Kalau dapat, habis mobilnya, ada yang bawa pickup, kita bakar saja. Habisin dia, biar tidak perlu orangnya juga ada di dalam, bakar saja. Kita emosi juga sih melihat orang yang melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang kita berpikir, emangnya kita nggak pernah salah. Boleh aja ditangkap dan harus tangkap, tapi serahkan aja kepada yang berwajib. Tapi kadang-kadang kita mengambil alih yang bukan tugas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang perempuan yang berzina dan ditangkap. Firman Tuhan, kita lihat. Pagi-pagi benar, dia berada lagi di bait Allah. Yesus ada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini yang tahu kebenaran, yang tahu kitab suci. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketangkap, ini berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita
untuk melempari perempuan-perempuan ini, perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Memang kalau kita baca, mereka mau memuji Yesus. Tapi fakta menunjukkan memang ini keadaan manusia. Maunya menghakimi, maunya mengambil keputusan untuk menghukum orang yang kedapatan bersalah. Tanpa melihat kalau dirinya pun juga bersalah. Bahkan mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan firman. Rela menghukum orang lain, membunuh orang lain, menyiksa orang lain. Tanpa melalui peradilan, tanpa melalui hukum yang benar. Hanya dengan berkata, ini orang harus dilempari batu, ini harus dihukum. Memang konsekuensi dosa ada. Kalau kita melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Ada hukuman bagi orang yang bersalah. Tapi siapa yang layak menghukum? Siapa yang layak untuk memberikan keputusan bahwa orang ini harus mati? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Coba kita lihat. Sedikit berimajinasi. Sepertinya kita sedang menonton peristiwa ini. Perempuan ini sedang terduduk. Ampun. Ini harus dilempari dengan batu. Ini perempuan berzina. Ini melakukan dosa. Hukum Musa mengatakan ini harus dilempari. Ada hukumnya. Menggunakan kitab-kitab suci untuk menghancurkan hidup seseorang. Perempuan ini dengan tak berdaya. Dia tahu juga aturan itu. Memang dia berdosa. Dia tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tangan. Yesus membungkuk menulis sesuatu. Kemudian apa kata Yesus? Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya. Guru, Rabi, apa pendapatmu? Kasih keputusan. Izinkan kami untuk ambil batu ini. Ini batu banyak ini. Kalau kau berkata iya sesuai dengan hukum Taurat, hukum Musa, lakukan. Kami akan lempar. Dan kondisi perempuan ini sedang menantikan. Ini detik-detik yang mengerikan dalam hidupnya. Karena memang akan mati. Bukan hanya 1-2 batu. Bisa ditutupi dengan berbagai batu yang sampai membuat dia mati. Ini namanya dirajam. Dilempar dengan batu. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka tadi menuntut, guru, kasih keputusan guru. Kami akan siap eksekusi ini orang yang berdosa ini. Guru, apa jawabmu? Jangan hanya bungkuk saja, jangan hanya diam saja. Kasih keputusan sekarang. Rabi, katakan sesuatu. Yesus berdiri dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ambil batu silakan lempar. Artinya siapa yang berhak memberi keputusan itu? Siapa yang berhak menghakimi itu, memberikan hakim? Ya, memutuskan bahwa orang ini harus mati pada saat itu. Sang perempuan itu tentu tertunduk. Dia tidak akan berani melihat wajah-wajah yang menuntut bahwa hari itu dia akan mati, akan dilempari dengan batu. Kebayang gak kalau sempat ada satu batu terus bengkak. Ada yang lebih keras lagi. Ada yang lebih keras lagi dan mulai pecah habis. Bagaimana? Ngeri banget. Terdiam.
perempuan tak berdaya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa yang tidak berdosa? Ketika Yesus berkata begitu, kemudian lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Diberi kesempatan kepada orang-orang yang menuntut tadi. Kamu berpikir sekarang. Kamu bergumul sekarang. Kemudian kamu ambillah tindakan. Kalau memang kamu lihat dirimu tak berdosa, silakan ambil batu dan lempar. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tidak dijelaskan apa yang ditulis. Tetapi dia menantikan respon dari orang-orang yang sedang beringas, yang sedang berusaha untuk melempari perempuan ini dengan batu. Karena memang perempuan ini melakukan dosa, berzina. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Oh, yang tertua ada orang tua juga di situ. Ya, mulai dari yang tertua, satu persatu meninggalkan kerumunan itu, meninggalkan perempuan itu, meninggalkan Yesus. Mereka mulai pergi. Kenapa? Mereka sadar mereka berdosa. Mereka tahu mereka tidak punya hak untuk menghukum. Mereka tahu mereka tidak punya wewenang untuk menghabisi nyawa orang ini yang berdosa ini. Karena mereka juga orang berdosa. Seringkali kita lupa dengan situasi seperti itu. Bukankah Tuhan berkata, pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Tapi manusiawi kita, kedagingan kita, pikiran perasaan kita, ketika kita diperlakukan secara tidak baik dan ada kesempatan untuk membalas, seringkali kita mulai bergerak dan membalas. Rasain lo, kamu biar tahu siapa saya. Jangan coba-coba. Bisa seperti itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita yang ada dalam ruangan ini dan Bapak Ibu yang di rumah nggak pernah begitu ya. Amin. Amin. Itu dulu loh. Dulu saya waktu belum bertobat lihat kesempatan itu, kesempatan mumpung ada waktu. Kau coba-coba, kau mencuri ya. Bukan begini, diayun dulu putar. Hitung 10. Biar mantap. Bila perlu naik itu rahang. Puas. Kadang-kadang kalau kita udah pukul, saya mempelajari begini, itu kuasa gelap bekerja. Kita bukan sekali pukul. Kalau sudah sempat pukul orang sekali, mulai yang 2 kali, 3 kali, apalagi udah lihat darahnya, makin beringas kita. Itu dulu waktu belum bertobat. Coba lihat kiri kanan. Itu dulu kan gitu. Halo, atau masih sekarang? Udah bawa peluru udah nggak berdaya, udah minta ampun malah tambah digebukin. Apa arti kata minta ampun? Ampun bang, ampun om, ampun bapak, ampun nggak ada ampunnya, nggak ada. Habisin aja, kau macam-macam kau, kamu coba, padahal udah ampun. Apa arti ampun? Makin beringas. Itu kuasa kegelapan sedang bekerja. Tuhan tidak bilang begitu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap ditemukan. Habis. Mungkin perempuan udah marah, aman. Dia dengar kakinya keluar. Pergi. Tapi masih ada Yesus di situ. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini suatu penantian. Dan Yesus bertanya, saudara terkasih. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Saya pikir dia sudah mulai lega nih. Kan tidak ada lagi orang. Tapi bagaimana Yesus? Apa yang akan engkau lakukan bagiku? Ini menjadi satu pertanyaan. Ini Tuhan, ini Allah, ini yang berkuasa. Mau diapakan saya? Memang mereka sudah pergi, tapi pertanyaan ini penting. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Tidak adakah yang berani lempar dengan batu? Kemana mereka semua? Kemana mereka? Mereka sudah pergi. Ini yang tadi kita baca. Jawab perempuan itu. Tidak ada Tuhan. Perhatikan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menghukum saya. Tidak ada yang berani melempar saya. Langkah-langkah mereka mulai menjauh dariku. Akhirnya tidak ada lagi orang yang menuduh dia untuk kemudian melempari dengan batu. Ada sesuatu yang melegakan. Waktu dia berkata, tidak ada Tuhan. Apa itu? Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Wow! Ini yang saya katakan. Yang pertama, kebaikan apa yang kita terima dari Yesus? Sebagaimana perempuan ini menerima kebaikan Tuhan, yaitu Yesus tidak menjatuhkan hukuman kepada perempuan itu. Yesus tidak memberi hukuman kepada kita. Yesus tidak menyiksa kita. Yesus tidak membawa kita kepada kehancuran. Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Apa artinya? Engkau bebas dari hukuman. Engkau tidak akan disiksa. Batu-batu tidak akan melayang ke kepalamu, ke tubuhmu. Engkau tidak akan disiksa. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini yang terbesar. Karya yang terbesar dari Yesus dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan kejahatan kita luar biasa. Pikiran kita seringkali jahatnya luar biasa. Perkataan kita seringkali menghancurkan hidup orang lain. Jahatnya luar biasa. Perbuatan kita. Kalau kita renungkan perjalanan hidup ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang dari kecil baik-baik saja? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kejahatan? Semua kita pernah melakukan kejahatan. Brutal, kacau. Menyedihkan hati Tuhan. Semestinya kita seperti perempuan itu. Harus dilempar dengan batu. Mati. Hancur hidupmu. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Saya merenungkan bagian ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu berkunjung saya dengan istri berbicara, luar biasa Tuhan. Siapa sih kita? Kok diberi kesempatan? Kok diampuni dosa kita? Siapa kita? Saya bilang sama istri, siapa? Mama siapa? Anak paranormal kan? Melakukan kejahatan kan? Siapa saya? Hidup di jalanan kan? Kata-kata saya menyakiti orang kan? Tidak hormat sama orang tua kan? Ya, berontak. Saya pernah dikatakan oleh papa saya, kamu ini anak durhaka. Kenapa? Saya mabuk, saya kacau hidup saya. Pagi keluar, nggak pulang-pulang karena merasa hancur hidup. Saya lihat loh, saya jadi pendeta. Siapa saya? Saya ingat perjalanan hidup yang jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Adakah kita pernah menyadari dalam kehidupan ini sesuatu karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Diampuni dosa kita. Perempuan ini datang kepada Yesus. Dia tertunduk saja. Adakah yang melempari kau dengan batu? Tidak ada. Adakah yang menghukum engkau? Tidak ada. Aku pun tidak menghukum engkau. Wow, saya yakin dan percaya ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara merenungkan perjalanan hidup saudara, saudara ada sebagaimana saat ini, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa beribadah. Ini adalah karya Allah yang luar biasa. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong saya. Dibebaskannya kita dari kehidupan yang gelap itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Wah, lega rasanya. Saudara yang percaya kepada Yesus, yang menyerahkan hidup kepada Yesus, saudara tidak akan dihukum oleh Tuhan. Amin. Tidak ada penghukuman.
Di ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perempuan ini memang tadinya hidup dalam kegelapan, berzina, hidup dalam kegelapan. Tetapi karena ada Yesus yang tidak memberikan hukuman kepada perempuan ini, tetapi memberi terang kepada perempuan ini. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, dia tidak lagi di dalam kegelapan, tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada terang karena Yesus bersama dengan dia. Yesus tidak menghukum dia. Yesus tidak menghancurkan hidupnya. Yesus tidak pernah membenci saudara dan saya ketika kita ada di dalam dosa. Tidak. Tetapi dia beri kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk datang kepada dia, untuk hidup di dalam terang itu. Nah, persoalannya, adakah umat manusia meresponi panggilan Yesus ini? Waktu ada batasnya. Dan bagi perempuan itu, waktunya saat itu. Padahal itu sebenarnya adalah waktu kematian, di mana batu-batu akan melayang kepadanya, ke kepalanya, ke badannya semua. Tetapi pada saat yang genting itulah Yesus datang dan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu, ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup di dalam terang, kita pun mempunyai terang itu. Tidak lagi di dalam kegelapan, tidak lagi di dalam penghukuman, bebas dari penghukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan apa yang kita terima dari Yesus? Yang kedua adalah Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Saudara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow, saya merenungkan bagian ini adalah diberi kesempatan kepada perempuan ini untuk memulai hidup yang baru. Jangan berzina lagi, jangan berdosa lagi, jangan lagi dalam kegelapan itu. Engkau sudah memiliki terang. Mulai sekarang engkau akan berjalan dalam terang itu. Kegelapan tidak akan menguasai engkau. Engkau akan hidup bersama dengan aku. Kira-kira begitu ya. Bersama dengan Yesus. Kepada perempuan itu, engkau diberi kehidupan. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perempuan itu lahir baru. Perempuan itu hidup dengan penampilan yang baru. Dosa, berzina, tanggal. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Tidak pernah mengungkit-ungkit. Yang lama berlalu, yang baru sudah tiba. Apa? Hidup yang baru. Hidup yang bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup baru. Hidup di dalam Tuhan. Akhirnya dialami oleh perempuan ini. Dan itu pun pengalaman kita. Kebaikan Tuhan adalah dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Dia bersama dengan kita. Yohanes 10 ayat 9 dan 10 berkata begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Digambarkan seperti domba yang dibawa oleh gembala yang baik, diberikan tempat yang bagus, rumput yang bagus, yang baik, kemudian dibawa nanti ke tepi aliran sungai air yang tenang untuk dapat minum. Ini berbicara tentang kehidupan di dalam Kristus, betul-betul mengalami sukacita dan sejahtera. Bukan berarti nggak ada masalah, ada. Sebab domba-domba itu pun ya ada musuhnya, ada serigala, ada binatang buas. Tapi ada gembala yang baik, yaitu Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perempuan yang ketangkap berzina.
mengalami hidup baru. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang. Hai perempuan yang berdosa, tidakkah ada yang berani melempar dengan batu? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kau mulailah kehidupan yang baru. Kau nikmatilah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Nikmati, ada kesempatan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, diberikan hidup yang baru, diberikan hidup dalam kelimpahan. Bukan berarti tidak ada masalah. Sekali lagi, jangan salah tafsir ayat ini. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Ada janji Tuhan, ada mujizat-mujizat bagi kita, ada pertolongan bagi kita, ada penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada murid-murid, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Firman Tuhan juga berkata, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Inilah kehidupan yang kita nikmati. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan hidup di dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan. Saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang baru. Nikmatilah hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, nikmati hidup yang baru. Terus menerus. Sampai kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita